Suara jelas seperti lonceng tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan seolah-olah menyadari pikiran Xiao Yan. Sun Er. Kegembiraan segera melonjak ke wajah Xiao Yan saat suara familiar yang dalam terdengar. Xiao Yan mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat riak yang kuat muncul di angkasa yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul ke permukaan. Orang di depannya mengenakan pakaian hijau yang anggun dan tampil secantik bunga. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman lembut. Rambut hitamnya diikat secara acak dengan pita hijau pucat. Itu jatuh seperti air terjun sebelum menyebar ke pinggang halusnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya melayang. Sikapnya tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Siapa lagi yang memiliki sikap sangat elegan itu selain Sun Er, yang sudah lama tidak ditemui Xiao Yan? Dua orang mengikuti di belakang Sun Er. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang familiar. Itu adalah Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu, yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Sun Er. Orang lain itu sangat asing. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih berjubah biru. Senyuman hangat selalu terpampang di wajahnya. Senyuman itu memberikan perasaan ramah pada seseorang, tapi hanya orang dengan penglihatan yang kuat yang bisa merasakan secara samar ketajaman yang tersembunyi di balik senyuman itu. Kemunculan tiba-tiba kelompok Sun Er langsung menarik banyak pasang mata. Banyak pasang mata menyapu ketiganya sebelum percakapan pribadi yang lembut muncul di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang muncul di tempat ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka secara alami memahami bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tidak menonjolkan diri. Para anggota klan Gu memang telah datang, wakil kepala aula jiwa mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul. Api teratai iblis yang memurnikan bukanlah api surgawi biasa. Bahkan klan Hun kami menginginkannya. Wajar jika klan Gu bertindak dengan baik. Mata kepala aula jiwa menyapu ketiga orang itu. Setelah itu, mereka berhenti di depan tetua berjubah biru. Kejutan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara lemah, Gu Nanhai, tidak disangka klan Gu telah mengirimnya kali ini. Meskipun Gu Nanhai sangat kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Kepala klan junior berpakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, "Ada kesepakatan antara klan kuno kita. Mereka yang merupakan Dou Sheng bintang 5 ke atas tidak dapat melakukan intervensi secara sembarangan. Hal baiknya adalah kekuatan kepala aula sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang bisa mengalahkanmu. Meskipun orang-orang kuat itu tidak bisa melakukan intervensi, mereka pasti mengamati tempat ini." Kepala aula jiwa tertawa dengan suara lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong. Seolah-olah ada seseorang yang berlama-lama dalam kehampaan itu. "Xiao Yan Gege, kamu akhirnya menjadi Dou Sheng." Gadis anggun itu berdiri di depan Xiao Yan. Senyuman hangat juga terlihat di wajahnya saat dia melihat senyum cantik gadis itu. Gu Qingyang dan tetua berjubah biru di sampingnya tanpa sadar menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di dalam klan Gu. Sepertinya ada sesuatu yang menyentuh titik lemah di hati Xiao Yan saat dia melihat gadis halus di hadapannya. Pikirannya, yang telah ditekan, tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya seperti air banjir. Dia segera mengabaikan banyak pasang mata saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan panjang lembut Sun Er. Setelah itu, dia dengan lembut menarik dan memeluk erat kecantikan di depannya. Xiao Yan saat ini telah benar-benar berkembang. Terlepas dari apakah itu dalam usia atau kekuatan, pencapaian Xiao Yan saat ini membuatnya benar-benar layak untuknya meskipun dia memiliki garis keturunan dewa yang hanya terlihat sekali dalam 1000 tahun. Meskipun kekuatan Sun Er tidak lebih lemah darinya, Dou Sheng bintang 2 yang masih muda adalah seseorang yang bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak bisa meremehkannya. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Yan saat ini pergi ke klan Gu untuk melamar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lengkungan lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dia dipeluk oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiao Yan saat dia dengan rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tidak dia alami. Sudah 3 tahun penuh sejak terakhir kali mereka berpisah. Karena dia memiliki garis keturunan dewa klan Gu, dia tidak bisa meninggalkan klan Gu secara acak sebelum dia menjadi Dou Sheng.
Dia hanya bisa menanggung siksaan pahit karena kehilangan Xiao Yan di dalam hatinya untuk melindungi kelanjutan garis keturunan. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya dalam pelatihan untuk mendapatkan kebebasan miliknya setelah mencapai kelas itu. Xiao Yan Gege, aku sangat merindukanmu. Sun Er sedikit menoleh. Dia melihat ke sisi wajah Xiao Yan dan mengerutkan bibirnya. Sebuah pesona samar muncul di wajahnya yang anggun dan cantik. Gumamannya pelan-pelan terdengar di telinga Xiao Yan, Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu. Dia dibesarkan di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga sudah lama berpisah dengan Xiao Yan karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiao Yan berlangsung singkat dan terburu-buru karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat yang ditunggu selama bertahun-tahun, dia perlahan-lahan menjalani hari-harinya. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktunya sesuka hatinya. Dia tidak perlu diatur secara ketat oleh klan Gu. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-katanya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Menurutku, kalian berdua tidak menganggap kami tidak ada, kan? Gu Qing yang di sampingnya tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiao Yan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut melepaskan dirinya dari pelukan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik tertuju pada Yao Lao yang berada di belakang Xiao Yan. Dia membungkuk padanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti tetua Yao Chen, kan? Haha, gadis kecil, kita kenal satu sama lain, tapi kita belum pernah bertemu langsung. Yao Lao tertawa. Sun Er telah lama menemukannya bersembunyi di Xiao Yan. Saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Oleh karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya, tapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi. Penatua Yao Chen, mohon jangan terus menyimpan apa yang terjadi di masa lalu di dalam hatimu. Sun Er sedikit menyesal setelah mendengar jawaban Yao Lao. Dia curiga Yao Lao memendam niat buruk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, nada bicaranya agak tidak sopan saat itu, namun kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa jika Yao Lao tidak diam-diam membantu Xiao Yan, rute yang diambil Xiao Yan akan jauh lebih buruk. Haha, ini masalah kecil. Saya guru Xiao Yan. Sungguh tidak pantas jika saya tidak murah hati kepada istri murid saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa keras. Hatinya merasakan kegembiraan saat melihat ekspresi agak malu muncul di wajah Sun Er. Dia secara alami memahami status Sun Er dalam klan Gu. Memiliki seseorang yang berstatus sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan membuatnya bangga. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia memperkenalkan Zian di sampingnya. Zian dan Sun Er adalah kenalan, pernah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan saat itu, namun Sun Er kemudian pergi dan keduanya tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa telah berubah. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun, saat ini, keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. Xiao Yan Gege, ini penatua Gunanhai dari klan Gu saya. Dia menemaniku untuk menyelidiki api teratai iblis kali ini. Sun Er tersenyum manis dan memperkenalkan lelaki tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik dengan api teratai iblis yang memurnikan? Mata Xiao Yan menatap sesepuh berjubah biru itu dan merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan tetua ini kepadanya tidak sedalam dan tak terduga seperti kepala olah jiwa, dia masih jauh lebih kuat dari Zian. Klan kuno ini benar-benar memiliki dasar yang kuat. Bukannya kami tertarik pada api teratai iblis yang memurnikan. Kemungkinan besar hampir tidak ada orang di dunia ini yang mampu menundukkan hal itu. Tidak apa-apa selama api itu tidak sampai ke tangan klan Hun, pria tua berjubah biru itu tertawa. Dia tidak berusaha menunjukkan superioritas melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang setara dan sangat tenang. Dia tidak mempersulit Xiao Yan seperti beberapa tetua dari klan Gu. Api teratai iblis yang memurnikan telah muncul di masa lalu, tapi tidak ada yang berhasil menundukkannya. Hadiah segel spasial telah ditempatkan oleh Saint Purifying Demonic Lotus. Hal ini sangat misterius. Bahkan api teratai iblis yang memurnikan tidak mampu menghancurkannya dalam waktu singkat.
Selama ia memperlambat serangannya sedikit pun, segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan menyegel apinya. Sun Er menyeringai dan menjelaskan. Klan Hun, sebaliknya, selalu mengincar api teratai iblis yang memurnikan. Mereka selalu siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan kali ini. Sepertinya mereka tidak melakukan apapun. Xiao Yan melirik ketiganya dari aula jiwa dan berkomentar. Mereka sedang menunggu api teratai iblis menghabiskan kekuatannya karena membuka segelnya. Mata Sun Er melirik pria bermata hitam di antara trio dari aula jiwa. Dia mengerutkan alisnya sambil berkata dengan lembut, Xiao Yan Gege harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun menyebutnya orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan ilahi dari klan Hun. Dia berkali-kali lebih kuat dari Hun Yu yang kamu temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, dia kemungkinan besar akan menjadi kepala klan Hun berikutnya jika tidak terjadi kecelakaan. Hun Feng berspesialisasi dalam melawan level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah darinya. Terlebih lagi, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan saat berdebat di klan, ada cedera dan kematian saat dia bertarung. Seiring berlalunya waktu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa tetua dalam klan Hun cukup takut padanya. Kamu harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Alis Xiao Yan berkedut. Matanya tertuju pada pria bernama Hun Feng itu sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan Hun berikutnya sangat menakutkan. Seberapa besar peluangnya untuk menang jika dia bertarung dengan orang ini? Namun, Xiao Yan Gege juga telah maju ke bintang kedua kelas Dou Sheng, dan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Feng. Mustahil untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika kalian bertukar pukulan. Sun Er tersenyum manis sambil berbicara. Xiao Yan menyeringai. Hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Anggota klan Hun bukanlah karakter yang ramah. Namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terkemuka dan bahkan disebut sebagai kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Xiao Yan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirimkan beberapa orang? Xiao Yan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirimkan 3 orang. Menaklukkan api surgawi tidak bergantung pada banyak orang. Yang terbaik adalah orang-orang Anda ini tidak mengikuti Anda ketika Anda memasuki dunia ini. Jika tidak, kerugian Anda tidak akan tertahankan. Gu Qing yang melirik kelompok di belakang Xiao Yan. Ini adalah para elit di aliansi Istana Langit. Jumlah mereka besar dan memiliki aura yang kuat, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut mendengar informasi ini. Ruang itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh api teratai iblis yang memurnikan selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Ban Sheng hampir tidak akan bisa mempertahankan nyawa seseorang setelah memasukinya. Gu Nanhai yang berjubah biru tertawa ketika dia menambahkan beberapa informasi lebih lanjut. Terima kasih atas pengingatnya. Xiao Yan diam-diam terdiam. Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiao Yan, kemungkinan besar kelompok Xiao Yan akan menderita luka serius dan kematian. Klan kuno kita memiliki kesepakatan di antara kita sendiri. Para ahli top itu, yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Dou Sheng, tidak dapat melakukan intervensi secara sembarangan. Oleh karena itu, para ahli yang telah dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia merasa sedikit terkejut mengapa klan Hun tidak mengirimkan ahli manapun untuk menanganinya setelah dia menghancurkan aula cabang penting di aula jiwa. Inilah alasannya. Satu-satunya orang di aula jiwa saat ini yang menyebabkan Xiao Yan merasa takut adalah kepala aula jiwa itu sendiri. Namun, orang ini sibuk menundukkan api teratai iblis dan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Oleh karena itu, aula jiwa hanya bisa menanggung kerugian. Api teratai iblis yang memurnikan sangat kuat.
Ini akan sangat membantu siapapun yang menundukkannya, tapi akan sulit untuk menundukkannya jika seseorang hanya mengandalkan ahli di bawah bintang kelima kelas Dou Sheng. Tidak heran tidak ada seorang pun yang berhasil menundukkan api teratai iblis yang memurnikan selama ribuan tahun, mata Xiao Yan sedikit berkedip. Kondisi yang membatasi ini tidak terlalu menguntungkan klan-klan kuno ini, namun tampaknya mereka rela membuat masalah bagi orang lain. Api teratai iblis terlalu kuat. Sekalipun mereka tidak dapat memperolehnya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain memperolehnya. Haha, Tetua Huo Yao, tidak disangka klan Yan benar-benar mengirimmu kali ini. Sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan, mata Gunan Hai tiba-tiba beralih ke kelompok Huo Xuan, yang tetap diam di belakang. Orang tua berjubah ungu itu sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar sapaan ini. Dia segera berkata, kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah api teratai iblis tetap tanpa pemilik. Itu akan menjadi yang terbaik bagi semua orang dengan cara itu. Meskipun kata-kata penatua Huo Yao ini tampak tenang, Xiao Yan masih bisa mendengar sedikit kejengkelan di dalamnya. Gunan Hai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, Tetua Huo Yao, jangan bilang padaku bahwa menurutmu hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Guku. Penatua Huo Yao diam. Huo Xuan dan wanita berpakaian merah di sampingnya bertukar pandang tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak mungkin menyelidiki masalah ini. Namun, klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Kita harus tetap berhati-hati. Klan Yan kami tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan klan Ling. Huo Yao terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya, dia berbalik dan bergegas pergi. Huo Xuan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya ke Xiao Yan sebelum mengikuti Huo Yao. Gunan Hai menghela nafas setelah melihat Huo Yao pergi. Dia terus mengerutkan kening. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar di antara klan kuno. Xiao Yan berpikir dalam hatinya saat menyaksikan pertukaran ini. Jika ada pihak yang menjadi pembunuh antara klan Gu dan klan Hun, tentu saja Xiao Yan akan mengira bahwa pihak tersebut berasal dari klan Hun. Klan Ling telah lenyap sepenuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi petunjuk sekecil apapun. Bahkan banyak pakar puncak dari klan Gu tidak dapat menemukan apapun sebelumnya. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa curiga. Lagi pula, satu-satunya yang hampir tidak bisa menghancurkan seluruh klan Ling secara diam-diam adalah klan Gu dan klan Hun. Hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah untuk membuat beberapa klan kuno besar berhati-hati terhadap satu sama lain, sehingga mustahil terjadinya kerja sama apapun. Mata cantik Sun Er melayang ke arah trio Aula Jiwa saat dia menyimpulkan dengan lembut. Tidak ada yang akan mempercayai kita tanpa bukti, Gunan Hai menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berhenti terlibat dalam topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berkata, klan Lei, klan Yao, dan klan Si pasti tidak akan melewatkan kemunculan api teratai iblis yang memurnikan. Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Klan Yao. Mata Xiao Yan beralih setelah mendengar kata-kata ini. Dia memandang Yao Lao dan melihat ekspresi rumit muncul di mata Yao Lao. Sekarang, kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki dunia ini. Setelah itu kita bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menundukkan api teratai iblis yang memurnikan. Gunan Hai menghela nafas panjang. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada ruang terdistorsi di langit jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari robekan di angkasa itu. Cahaya putih krem lebih sering muncul. Pada akhirnya, gurun di bawahnya menjadi lengket. Pasirnya mulai mencair secara bertahap. Jumlah suara hembusan angin yang muncul di sekitar distorsi meningkat saat gurun ini secara bertahap berubah menjadi magma. Semakin banyak ahli yang tertarik dengan fenomena yang tidak biasa ini. Dalam waktu setengah jam, banyak sosok muncul, memenuhi langit. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini menunggu jauh dari ruang rusak tersebut. Hanya para ahli sejati seperti Xiao Yan yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari ruang yang hancur. Klan Lei dan klan Si di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu sementara semua orang menunggu. Namun, mereka tidak mendekat setelah melihat Sun Er dan kepala Aula Jiwa.
Sebaliknya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum menjauh. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan mereka merasa takut dan waspada terhadap klan Gu dan klan Hun. Menghadapi reaksi seperti ini, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki bukti apapun yang membuktikan bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Hun. Oleh karena itu, mereka merasa tidak berdaya karena kecurigaan yang muncul entah dari mana. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Si tiba, suara derasnya angin sekali lagi bergema dari cakrawala. Ada aroma obat yang samar-samar terpancar dari angin. Anggota klan Yao. Mata Xiao Yan menjadi fokus saat dia mencium aroma unik ini. Dia merasakan kulit Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih tegang. Astaga! 3 sosok melintas dan muncul dari fluktuasi jauh di mata Xiao Yan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan semua orang. 3 orang tak dikenal muncul. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang lansia. Pria itu mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tampan dan bahkan mengandung sedikit jejak aura feminin. Bibirnya sedikit tipis, memperlihatkan kekerasan sedingin es. Wanita di sampingnya memiliki rambut biru panjang dengan wajah yang sangat indah, tapi dia tampak seperti embun beku, tampak seperti kecantikan es. Tetua terakhir mengenakan jubah alkemis. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Kilatan tajam sesekali melintas di mata sipitnya. Pemuda itu bernama Yao Tian. Dia adalah orang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat surgawi tingkat lanjut. Dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta karun tingkat 9. Kekuatan sebenarnya adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah, dan dia dapat dianggap sebagai orang paling menonjol di klan Yao. Dikabarkan bahwa dia pernah berhasil menyempurnakan pil harta karun tingkat 9. Sun Er dengan lembut berbicara di samping Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan kuno ini memiliki sumber daya yang tak terbatas. Bahkan orang idiot pun bisa dilatih menjadi ahli oleh mereka. Terlebih lagi tidak perlu dikatakan tentang orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Prestasi mereka akan sangat mengerikan. Wanita itu adalah adik perempuannya, Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya Ban Sheng awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia disebut sebagai orang dengan kemungkinan tertinggi untuk melatih jiwanya ke keadaan di dalam klan Yao. Orang tua itu adalah penatua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao. Dia dipanggil. Suara Yao Lao yang agak serak berlanjut sebelum Sun Er selesai berbicara. Yao Wangwei, dia mengatur disiplin dan hukuman dalam klan Yao dan memiliki otoritas yang besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati anggota klan Yao. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia memandang Yao Lao, hanya untuk melihat tubuh Yao Lao gemetar saat dia menatap lelaki tua bernama Yao Wangwei. Guru? Xiao Yan dengan lembut memanggil. Tangannya juga meraih lengan Yao Lao. Dia bisa melihat bahwa emosi Yao Lao sedang dalam kondisi yang buruk. Aku baik-baik saja, Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan Yao Wangwei? Xiao Yan dengan lembut bertanya. Yao Lao sedikit mengepalkan tangannya. Dia terdiam beberapa saat sebelum menjelaskan dengan suara agak serak. Saat itu, dia gagal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya 1 kalimat darinya dan aku dikeluarkan dari klan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia dengan lembut menepuk lengan Yao Lao dan senyuman segera muncul di wajahnya. Niat membunuh memenuhi senyuman itu. Tidak apa-apa. Murid ini berjanji kepadamu bahwa aku akan mengambil nyawa orang ini. Xiao Yan gege, Yao Wangwei ini adalah Dou Sheng elit bintang 4. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah menghadapinya. Sun Er di sampingnya membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Saya tahu batas kemampuan saya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dou Sheng bintang 4 awal memang sedikit merepotkan untuk dihadapi oleh dirinya saat ini, tetapi jika dia berhasil mendapatkan api teratai iblis dan menyempurnakannya, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Yao Wangwei. Sun Er tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia sadar bahwa Xiao Yan biasanya tenang dan tidak akan dengan mudah melakukan apapun jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Kemunculan kelompok Yao Wangwei di langit secara alami menarik banyak pasang mata. Klan Yao bisa dianggap sebagai klan kuno yang unik.
Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis, dan semuanya memiliki bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan demikian, klan Yao menciptakan suasana penyempurnaan pil. Jika klan kuno lebih sering muncul di dataran tengah, reputasi menara pil akan terpuruk karena klan Yao. Lagi pula, jika kita membuat perbandingan yang sebenarnya, warisan klan Yao lebih lengkap. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, pil tawar yang bersifat semi-publik tidak tertinggal jauh dari klan Yao. Namun, peraturan klan Yao sangat ketat. Hanya anggota klan mereka sendiri yang bisa mempelajari keterampilan alkemis mereka. Setiap orang luar yang mempelajarinya pada akhirnya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao, tapi mau bagaimana lagi? Klan kuno merasa sombong jika menyangkut orang biasa. Kelompok Yao Wangwei, yang muncul di langit, perlahan-lahan menyapukan pandangan ke sekeliling mereka. Mata mereka berhenti pada trio aula jiwa agak jauh saat mereka mengerutkan kening. Klan Hun adalah klan paling misterius di antara 8 klan kuno. Beberapa klan yang tersisa relatif takut pada mereka. Jika dibandingkan, klan Hun adalah klan dengan warisan terpanjang. Apakah klan Gu juga datang? Mata Yao Wangwei beralih dari ketua kelompok aula jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao yang sedang menatapnya. Yao Chen, tidak disangka orang sepertimu, yang ditinggalkan, berhasil mencapai kelas Dou Sheng. Ini benar-benar mengejutkanku, mata Yao Wangwei berbenturan dengan mata Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia tersenyum tipis dan berkomentar. Ini semua berkatmu aku bisa mempertahankan kehidupan lamaku ini. Mata Yao Lao sedikit gelap dan serius saat dia menjawab. Yao Wangwei dengan tenang tersenyum saat melihat mata Yao Lao yang gelap dan serius. Meskipun Dou Sheng bintang 1 sangat kuat, ia tetap tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dia orang terlantar itu, Yao Chen. Tampaknya klan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tapi dia dengan keras kepala menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yao Wangwei. Matanya menyapu Yao Lao saat lengkungan kasar terangkat ke bibir tipisnya. Penolakan Yao Lao untuk kembali ke klan telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu bahkan tertawa dingin dan berkata bahwa orang tersebut tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajar jika dia mengejek Yao Lao setelah mereka bertemu. Haha, setelah berkeliaran di luar dan membuat namanya terkenal, wajar jika seseorang berpikir bahwa dirinya sangat mampu, menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yao Wangwei sedikit tersenyum. Suaranya mantap, tapi bukannya tidak disukai. Suasana yang agak tidak bersahabat yang tiba-tiba muncul terdeteksi oleh para ahli di sekitarnya. Banyak pasang mata yang menoleh, tetapi tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan apapun. Klan Yao adalah klan kuno. Seorang ahli biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, banyak orang hanya mengambil sikap menonton pertunjukan. Secara kebetulan akan ada keaktifan sebelum kesempatan terbaik untuk memasuki ruangan. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar setelah mendengar tawa lembut yang keluar dari keduanya. Karakternya biasanya cukup tenang, namun diusir dari klan Yao saat itu selalu menjadi duri terdalam di hatinya. Kultivasi dirinya selama bertahun-tahun akan hilang sepenuhnya setiap kali duri ini dicabut, terutama jika orang yang mengacaukan durinya adalah pelaku utama yang menyebabkan dia meninggalkan klan saat itu. Jiwanya baru mencapai tingkat surgawi yang maju setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Bakat ini biasa saja. Karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu, klan tidak perlu lagi mengingat orang ini di masa depan. Yao Tian mengangkat bahunya setelah melihat wajah hijau Yao Lao. Dia merasa seluruh situasi ini tidak ada artinya. Dia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Yao Wangwei tertawa dan langsung mengangguk. Meskipun telah dilatih selama bertahun-tahun, jiwamu masih tetap berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Nama menjadi orang teratas di antara klan Yao bukanlah apa-apa. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu Yao Lao sebelum dia menoleh untuk melihat Yao Tian. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Sihir. Yao Tian dan Yao Wangwei terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba turun tangan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurut Anda berhak mengkritik saya? Yao Tian menatap Xiao Yan. Busur dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Xiao Yan, murid Yao Chen.
Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan menjawab. Oh, kamu adalah juara pengumpulan pil di Menara Pil, Xiao Yan. Lengkungan di wajah Yao Tian segera menjadi lebih dalam setelah mendengar ini. Matanya melihat ke atas dan ke bawah Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, yang disebut pil gathering hanyalah sekelompok orang tak berguna yang bersaing. Pertemuan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai bukan apa-apa di klan Yaoku. Dalam hal posisi dalam klan Yao, bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku sedemikian rupa. Anda seharusnya beruntung karena Yao Chen bukan anggota klan Yao saya. Tentu saja, karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar sejumlah harga untuk kata-kata yang kamu ucapkan. Wajah tampan itu langsung berubah menjadi sedingin es setelah kata terakhir diucapkan dari mulut Yao Tian. Dia tiba-tiba melangkah maju ketika kekuatan spiritual yang luar biasa besar dan perkasa melonjak. Itu menjadi gelombang setinggi 100 kaki dengan kekuatan yang menakutkan saat menyapu dengan keras ke arah Xiao Yan dengan cara yang liar. Hari ini, aku akan membantu Yao Chen mengajarimu, muridnya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sambil melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Retakan! Bahkan sedikit pun fluktuasi Douki muncul saat dia melakukannya. Namun, gelombang spiritual agung itu langsung runtuh di depan banyak pasang mata yang tertegun setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dou Sheng bintang 1 dengan jiwa negara surgawi tingkat lanjut berani mewakili guruku dalam mengajariku? Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Senyum tebal muncul di wajah Xiao Yan setelah dia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum mengejutkan hanya dengan menggunakan telapak tangan. Dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melayangkan pukulan ke arah Yao Tian, yang wajahnya menunjukkan keterkejutan, dari kejauhan. Boom! Xiao Yan melontarkan pukulan ke depan, dan tinju spiritual setinggi 1000 kaki tiba-tiba terbentuk di langit. Ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan tangan itu. Sekilas, itu tampak seperti nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiao Yan di tengah-tengah saat dia melemparkan pukulannya ke depan. Keadaan surgawi yang sempurna. Banyak suara mengejutkan bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini dirasakan. Banyak pasang mata yang dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat sosok kurus di langit. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan mampu mencapai tingkatan surgawi sempurna di usia yang begitu muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Yao Tian, Yao Wangwei, dan Yao Ling berubah drastis saat ini. Tingkatan surgawi sempurna adalah tingkatan yang bahkan belum pernah dicapai oleh Yao Wangwei. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai level ini di usianya? Tinju spiritualnya sangat cepat. Saat terbentuk, jaraknya sudah sekitar 10 kaki dari Yao Tian. Tekanan spiritual yang menakutkan menghantam kepala Yao Tian dengan keras. Jika tinju ini mengenai, akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita luka serius. Anak muda, beraninya kamu. Ekspresi Yao Wangwei merosot setelah melihat mustahil bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiao Yan. Dia meraih Yao Tian dan melemparkannya kembali. Pada saat yang sama, Douki tiba-tiba melonjak dari tubuhnya saat tinjunya menghantam pukulan spiritual itu dengan keras. Boom! Yao Wangwei mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan, tetapi tinju spiritual di depannya telah diterima dengan paksa olehnya. Kekuatan Dou Sheng bintang 4 memang sangat luar biasa. Penatua Wangwei, bunuh bocah ini. Ekspresi Yao Tain berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia berdiri kembali. Dia tidak menyangka tidak akan mampu menahan satu serangan pun di tangan Xiao Yan. Apalagi hal ini pernah terjadi di depan umum. Tatapan aneh yang diarahkan padanya seperti pisau yang dengan kejam memotong tubuhnya. Kedua matanya menjadi merah padam saat dia berteriak dengan marah. Ci! Namun, teriakan marah Yao Tain baru saja terdengar saat ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat dikumpulkan dengan cepat. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan yang lain. Avatar rohani? Mata Yao Tain menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Douki di dalam tubuhnya secara refleks melonjak keluar.
Pada saat ini, bahkan Yao Wangwei tidak dapat membantunya. Namun, avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangannya saat Dou Qi keluar dari tubuhnya. Sebuah tamparan dilontarkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak tatapan aneh. Makhluk yang tidak berguna. Beraninya kamu bersikap sombong di depan guruku. Perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil.